Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, dan kelompok buruh atau serikat pekerja telah menjadi wadah penularan virus corona. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam angkat suara mengenai ratusan mahasiswa yang dikabarkan positif COVID-19. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat ratusan mahasiswa yang terpapar COVID-19 usai mengikuti aksi unjuk rasa. Nizam menyebutkan bahwa ada 123 mahasiswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Nizam, mereka yang dinyatakan positif COVID-19 ini berasal dari berbagai wilayah dari seluruh Indonesia. Informasi terkait hal ini diperoleh Kemendikbud dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nizam melanjutkan mayoritas kasus positif COVID-19 pada mahasiswa ini paling banyak dilaporkan berada di DKI Jakarta, yakni 34 orang. Kemudian Medan sebanyak 21 orang, Surabaya sebanyak 24 orang, Bandung 13 orang. Menurut Nizam, sejak awal Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran yang disebarkan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang berisi himbauan agar mahasiswa tidak mengikuti aksi unjuk rasa karena keadaan sedang pandemi. Namun, ia menegaskan tidak ada larangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti unjuk rasa di dalam surat edaran yang dikeluarkan. Terkait potensi penularan virus corona di tengah aksi unjuk rasa sebelumnya telah diungkapkan oleh pakar epidemiologi Indonesia dari Universitas di Australia, Diki Budiman. Diki mengatakan berkumpulnya massa dalam jumlah besar seperti unjuk rasa pasti akan meningkatkan resiko penularan. Oleh sebab itu, ia menghimbau agar potensi penularan dapat diminimalisir. Ikatan Dokter Indonesia menegaskan pelanggaran protokol kesehatan pada unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi membuat penyebaran COVID-19 semakin cepat dan luas dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Ketua Umum Tim Mitigasi ID, Adib Humaydi, menyebut kerumunan massa membuat resiko penularan semakin tinggi. Tentunya dengan status OTG atau asymptomatic carrier, maka ini bisa menjadi sebuah proses transmisi atau penularan daripada COVID. Ditambah juga banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, yang jika terinfeksi, mereka juga akhirnya dapat menyebarkan virus itu pada saat kembali ke komunitasnya. Baik itu sampai 2 minggu ke depan, artinya bukan tidak mungkin dalam 1-2 minggu ke depan, angka positif rate itu akan meningkat. Angka eskalasi pasien yang sakit juga akan meningkat, yang ini tentunya akan membawa atau memberikan beban kepada para petugas kesehatan. Apalagi penyampaian aspirasi yang tidak menggunakan masker dengan benar menjadi transmisi droplet. Penambahan kasus corona juga dianggap ID menambah beban petugas kesehatan yang tengah berjuang merawat pasien saat ini. ID meminta para pendemo untuk lebih waspada akan kesehatan masing-masing. Jika mengalami gejala, maka segera diperiksa petugas kesehatan di wilayahnya masing-masing. Nah, C-nya adalah kontak rate, berapa banyak kerumunannya. Jadi bisa dibayangkan kalau di kerumunan demonstran itu ada kasusnya, ada OTG dan kasus ringan, begitu terbukti pada orang yang diperiksa polisi ada yang positif. Kemudian kontak rate-nya itu begitu banyak, ada ribuan demonstran. Jadi saya tidak membayangkan pertambahan kasus di Indonesia, belum lagi di Jakarta, kemudian belum lagi di Surabaya, belum lagi di Semarang, begitu. Demonya sampai Makassar, itu akan terjadi kontak rate yang begitu banyak dan probabilitas penularannya yang juga begitu besar. Maka pertambahan kasus COVID dalam 3-7 hari ke depan akan banyak. Jadi sekarang saja ada kasus baru 4.000-an kasus, begitu, tanpa demonstrasi. Berarti nanti ada demonstrasi akan bertambah bisa 6.000 kasus, bisa 7.000 kasus per hari, begitu, Mbak. Okay. Ini akan sama dengan di Amerika Serikat, begitu. Jadi pada waktu ada demo anti rasial di Amerika Serikat terjadi peningkatan. Bahkan sekarang peningkatan itu tidak bisa terbendung, begitu. Ya, tidak ada demo, tapi kasus COVID di Amerika mencapai 7 juta orang, begitu sekarang. Karena percepatan itu terjadi pada saat ini. Pada waktu demo itu terjadi peningkatan yang banyak sekali,
dari pada waktu itu kalau nggak salah 1 juta menjadi 3 juta begitu. Jadi bayangkan saja 1 juta menjadi 3 juta, kemudian selanjutnya akan bertambah banyak. Nah, yang saya takutkan di Indonesia kalau demo ini berlanjut begitu sampai seminggu atau sebulan akan seperti Amerika.